Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang model atom Bohr. Pertama-tama saya akan mengenalkan anggota dari kelompok 6. Yang pertama saya sendiri, Purwita Putri Hidayatiyah. Yang kedua Anissa Nursalsabila. Yang ketiga Laili Nur Aziza. Dan yang terakhir Siti Khofifah Ashari. Baik, untuk materi yang pertama sendiri yaitu sejarah atom Bohr. Teori atom Bohr sendiri dikemukakan oleh Niels Bohr pada tahun 1885 sampai 1962. Pada tahun 1913 bertitik tolak pada anggapan sebagai berikut. Yang pertama yaitu elektron tidak dapat bergerak mengelilingi inti atom dalam setiap lintasan atau orbit. Akan tetapi hanya dalam lintasan yang memenuhi persyaratan tertentu menurut teori kuantum. Yang diperbolehkan hanya lintasan di mana elektron mempunyai momentum sudut yang merupakan kelipatan dari harga H/2P, sehingga lintasannya disebut lintasan kuantum. Untuk yang kedua yaitu bila elektron bergerak dalam salah satu lintasan kuantumnya, maka elektron tidak akan memancarkan energi. Elektron dalam lintasan ini berada dalam keadaan stasioner dan dalam tingkat energi tertentu. Dan untuk yang ketiga yaitu bila elektron pindah dari tingkat energi E1 ke tingkat energi E2 yang energinya lebih kecil dari E1, maka akan terjadi radiasi energi dengan frekuensi yang dapat dihitung dengan teori kuantum, yaitu E1 dikurangi E2 sama dengan E. Foton sama dengan H kali N. Bila energi E2 lebih besar dari E1, maka elektron akan mengabsorpsi energi radiasi. Dengan meramu ketiga postulat dengan perhitungan mekanika klasik itu, Bohr akhirnya dengan mudah dapat menghitung jari-jari lintasan dari kuantum pertama, kedua, dan seterusnya, serta masing-masing energi total orbit dengan rumus mekanika klasik. Sehingga energi elektron dalam suatu lintasan dapat ditentukan oleh bilangan kuantum N. Bilangan ini menentukan jari-jari lintasan. Lintasan elektron seringkali dinyatakan sebagai lintasan K dalam kurung N sama dengan 1, lintasan min L dalam kurung N min 2, dan lintasan M, N sama dengan 3, dan sebagainya. Teori atom Bohr berdasar pada postulat berikut. Yang pertama, elektron dapat berputar dalam orbit tertutup pada medan potensial dari inti tanpa kehilangan energi. Bohr menamakan orbit ini keadaan stasioner karena masing-masing orbit mempunyai energi tertentu yang saat ini disebut tingkat energi. Yang kedua, suatu elektron dapat berpindah dari orbit satu ke orbit yang lain dengan memancarkan atau menyerap radiasi. Dapat kita ketahui rumusnya adalah EQ sama dengan delta E sama dengan E2 dikurang E1 atau sama dengan H kali V. Yang ketiga, tingkat tenaga yang diperbolehkan atau ditentukan oleh keadaan sehingga momentum sudut dari elektron merupakan kelipatan genap dari H/2Pi sama dengan H bar. Lalu kita dapat mengetahui rumus berikut, yaitu M dikali P dikali Rn sama dengan NH/2Pi, yang mana Me adalah massa elektron, Pi adalah kecepatan dalam orbit, Rn adalah jari-jari orbit, dan N adalah bilangan kuantum utama yang mana berupa bilangan bulat dan lebih besar dari 0. Lalu H/2Pi sama dengan momentum sudut. Karena gerakan elektron yang berputar, maka ada gaya tarik keluar Fsp atau sentripetal. Agar elektron tetap berada pada orbitalnya, maka daya tarik keluar Fsp diimbangi oleh gaya tarik elektrostatik Fe dan gaya tarik gravitasi dari inti dan elektron. Tetapi karena gaya elektrostatiknya jauh lebih besar dari gaya gravitasi,
maka gaya gravitasi dapat kita abaikan. Untuk mengetahui nilai R untuk atom hidrogen, kita bisa mengetahuinya dari postulat Bohr yang nomor 1, yaitu ME dikali R dikali Pi sama dengan NH per 2Pi. Di sini kita jadikan pada sisi kirinya atau ruas kirinya menjadi Pi saja. Jadi jika kita jadikan Pi sama dengan NH per 2Pi dikali ME dikali R. Nah, karena di sini ada H per 2Pi, maka ini bisa kita jadikan H bar. Maka menjadi N dikali H bar per R dikali ME. Nah, setelah ini kita bisa mengetahui R-nya. Jika kita pindahkan R ke ruas kiri, maka menjadi R sama dengan N kuadrat H kuadrat epsilon 0 per M Pi dikali E kuadrat, atau sama dengan N kuadrat dikali H kuadrat dikali 4Pi dikali epsilon 0 per ME kuadrat. Nah, karena kita sudah mendapatkan nilai Pi-nya, maka kita bisa mengetahui nilai R untuk atom hidrogen melalui persamaan FsP sama dengan Fe. Kita sekali silang dan kita jadikan R sama dengan, maka dapat kita ketahui R sama dengan N kuadrat dikali H kuadrat dikali epsilon 0 dibagi M dikali Pi dikali E kuadrat, atau sama dengan N kuadrat dikali H kuadrat dikali 4Pi dikali epsilon 0 per ME kuadrat. Di sini juga kita dapat ketahui untuk atom H dengan N sama dengan 1, maka R sama dengan A0 sama dengan 5,29 kali 10 pangkat min 11 meter, atau sama dengan 0,529 angstrom. Oke, baik. Jadi di sini saya akan melanjutkan menjelaskan materi tentang model atom Bohr. Jadi, model atom Bohr menjelaskan tentang struktur dari atom, khususnya pada atom hidrogen. Pada bagian ini, Bohr menjelaskan tentang rekonstruksi bentuk dari tingkat energi orbit serta panjang gelombang transisi untuk atom hidrogen. Teori model atom Bohr ini berdasarkan pada beberapa asumsinya. Yang pertama, pada atom hidrogen, elektron mengelilingi inti atom atau nukleus di sepanjang lingkar orbital. Dan yang kedua, elektron dalam orbital mempunyai energi yang proporsional dari jarak orbitalnya menuju nukleus. Semakin jauh jarak elektron ke nukleus, maka semakin banyak pula energi yang dimiliki oleh elektron tersebut. Sebagai contoh, antara orbital 1 dan orbital 3 itu jumlah energinya berbeda. Lebih besar di orbital ketiga dibandingkan dengan orbital 1. Yang selanjutnya, energi dalam orbitalnya itu terkuantisasi atau countable. Selanjutnya, ketika elektron berpindah dari energi rendah menuju energi yang tinggi, cahaya akan diserap. Di sini ada contohnya, gambar dari ketika elektron berpindah dari energi yang rendah menuju energi yang tinggi. Lalu selanjutnya, ketika elektron jatuh dari energi yang tinggi menuju energi yang rendah, maka cahayanya akan dipancarkan. Di sini ada contohnya di gambar, itu foton yang dipancarkan dengan energi E sama dengan HF. Lalu energi yang dipancarkan atau diserap sama dengan perbedaan energi antara dua orbit. Nah, untuk menentukan energi total dari sistem, jika jari-jari akhir orbit elektron adalah Re, di sini sudah tertulis rumusnya E sama dengan min Ze kuadrat dikali mu per 8pi E0 dikali dengan Me dan dikali dengan Re. Baik, melanjutkan ke penjelasan yang selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pendekatan energi pada atom Bohr. Pada atom Bohr, energi berada pada dalam tingkatan tertentu atau yang bisa kita sebut pada kulit-kulit elektron atau bisa disebut juga orbit.
Elektron berkedudukan pada setiap tingkatan energi atau kulitnya. Jadi elektron berkedudukan di setiap orbit-orbit atau kulit-kulitnya. Elektron yang berada dalam keadaan asar itu ialah elektron yang bergerak pada lintasan tanpa memancarkan atau menyerapkan energi apapun. Sedangkan pada atom Bohr dijelaskan ada elektron yang berpindah dari tingkatan energi yang rendah ke tinggi atau yang sebaliknya. Itu disebut eksitasi dan deeksitasi. Eksitasi adalah elektron pada teori atom Bohr yang berpindah dari kulit elektron dengan tingkatan lebih rendah ke tingkatan yang lebih tinggi dengan cara menyerap energi, dan begitu pula sebaliknya. Untuk mencari energi total pada atom hidrogen, karena pada teori Bohr dia membahas atom hidrogen adalah dengan menggunakan rumus E sama dengan atau energi sama dengan energi kinetik dikurangi gaya elektrostatis dikali jari-jari, di mana E sama dengan rumus dari energi kinetik atau gaya kinetik adalah 1/2 mv di kuadrat dikurang rumus dari gaya elektrostatis adalah 1/4 pi kuadrat epsilon 0 dikali E kuadrat per R kuadrat dikali R. Karena pada rumus energi ini menggunakan energi kinetik yang rumusnya mv kuadrat dan berhubungan dengan gaya sentripetal, maka dapat kita tulis persamaannya menjadi FSP sama atau gaya sentripetal sama dengan Fe atau gaya elektrostatis dikali R. Sehingga dari jika perhitungan ini didapat akhirnya adalah minus 13,6 elektron volt. Dari minus 13,6 elektron volt ini kita bisa mencari energi pada kulit-kulit atau tingkatan tertentu dengan cara delta E sama dengan En2 dikurangi En1, atau energi pada N2 itu kulit dengan tingkatan lebih tinggi dan N1 itu kulit dengan tingkatan energi di bawahnya. Maka sama dengan H per V sama dengan dikali 2 pi kuadrat ME pangkat 4 dibagi H kuadrat dalam kurung 1/N1 kuadrat dikurang 1/N2 kuadrat. E sama dengan min 13,6 elektron volt dikali dalam kurung 1/N1 kuadrat dikurang 1/N2 kuadrat. Maka hasil akhirnya adalah E sama dengan min 13,6 dibagi per N kuadrat elektron volt. Rumus E sama dengan min 13,6 per N kuadrat ini digunakan untuk mencari energi pada atom di tingkat kulit tertentu dengan N-nya adalah kelipatan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan kelebihan dari teori atom Bohr. Kelebihan dari teori atom Bohr adalah teori atom Bohr mampu menjelaskan kenapa elektron itu tidak jatuh ke inti. Ya, ini karena dengan menunjukkan adanya orbit atau lintasan stasioner elektron atau elektron yang berada pada keadaan dasar seperti yang sudah dijelaskan pada tingkatan energi. Yang kedua adalah teori atom Bohr dapat mampu menjelaskan proses eksitasi dan deeksitasi, yakni eksitasi merupakan elektron yang berpindah dari tingkat dengan energi dengan tingkatan rendah ke tingkatan yang lebih tinggi dengan cara menyerap energi, dan deeksitasi adalah elektron yang berpindah dari energi dengan tingkatan tinggi ke tingkatan yang lebih rendah dengan cara melepaskan atau memancarkan energi. Lalu selanjutnya, saya akan menjelaskan materi tentang kegagalan dari model atom Bohr. Nah, pada model atom Bohr ini, Bohr sukses dalam menjelaskan dari spektrum atom hidrogen dengan memasukkan Z kuadrat
ke dalam rumus persamaan untuk menyesuaikan peningkatan dalam gaya tarik-menarik di antara elektron dan inti atau nukleus, atom sebagai nomor atom Z, dilambangkan dengan Z, yang ditingkatkan model atom Bohr. Bahkan dapat menjelaskan sebuah spektra dari ion yang mengandung satu elektron, seperti Li2+, dan ion Be3+. Namun, model atom Bohr tidak bisa menyesuaikan atau menjelaskan spektra atom lebih dari satu elektron. Maka dari itu, model atom Bohr ini meninggalkan dua pertanyaan penting yang tidak terjawab. Yang pertama, mengapa jumlah orbit terbatas di mana elektron dapat berada di dalam atom hidrogen? Dan yang kedua, mengapa model atom Bohr ini tidak bisa diperpanjang untuk banyak elektron? Jadi, model atom Bohr ini hanya bisa menjelaskan untuk satu atom elektron, khususnya pada atom hidrogen.